Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Korlapti Jantung beserta Ibu, yang kami hormati tuan rumah Ibu Suranto, yang kami hormati Wakil Ketua Korlapti Jantung beserta Ibu, yang kami hormati penasehat Bapak Satrio beserta Ibu, para pengurus, sekretaris, bendahara, humas beserta Ibu, serta rekan-rekan yang sudah hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka arisan bulanan silaturahmi maupun halal bihalal di siang hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Mars Septa 89, yang keempat sambutan Saiful Hajat, yang kelima sambutan dari ketua atau wakil ketua, yang keenam sambutan perwakilan penasihat, yang ketujuh tanya jawab yang isinya saran tentang keanggotaan yang sudah lama dalam grup. Kalau tidak ikut arisan seperti apa, dikeluarkan, atau ikut iuran wajib dan logistik. Yang ke-8 doa, dilanjutkan ramah tamah. Saya buka kegiatan arisan ini dengan ilah hadirati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Wakil. Dipersilakan. Tanahku negaraku, di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahmu, negerimu yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bermacam-macam satuannya, itulah Septa 89. Dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pantang mundur, ayo terus maju, pegang teguh dalam semangatmu, pertahankan kebinekaan kita, bersatu jagalah persatuan, satu hati, satu jiwa, itulah Septa Nusantara. Satu hati, satu jiwa, semboyan Septa 89. Pantang mundur, ayo terus maju, pegang teguh dalam semangatmu, pertahankan kebinekaan kita, bersatu jagalah persatuan, satu hati, satu jiwa, itulah Septa Nusantara. Satu hati, satu jiwa, semboyan Septa 89. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dalam penyajian untuk hari ini, dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saiful Hajat yang sudah menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Kemudian sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Korlap Cijantung untuk Ketua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua dengan Ibu, yang saya hormati Pak Penasehat dengan Ibu, yang kami hormati Syabul Bait, Ibu Sulanto, yang saya hormati seluruh keluarga besar Korlap Cijantung, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di kediaman Ibu Sulanto. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat limpahan dari beliau. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka temuan bulanan arisan Korlap Cijantung untuk melanjutkan tali silaturahmi kita sesama keluarga besar Korlap Cijantung. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Nabi besar Muhammad SAW, dan mengharapkan di hari akhir kelak kita semuanya tentunya mengharapkan ridhonya, sehingga kita mendapat syafaatnya pada di akhir hari kiamat nanti. Rekan-rekan keluarga besar Korlap Cijantung yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih Ibu atas nama keluarga besar Cijantung, atas semuanya. Dan tempatnya Bu, alhamdulillah seger tempatnya di sini.
Mudah-mudahan semua segala jerih upaya, ya, jerih payah ibu, rezeki dan tempatnya, ibu dibalas oleh Allah SWT akan bawa berkah keluarga. Amin. Kemudian yang kita menikmati yang telah siapkan ibu membawa kesehatan untuk kita semuanya. Rekan-rekan keluarga Kolaps Jatung yang kami hormati, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mungkin masih banyak yang belum sempat ketemu dengan saya pada saat hari raya kemarin Idul Fitri 1445 Hijriah, 1446 Hijriah, ya. Kami keluarga mohon maaf atas semua tindakan tingkah laku saya dan keluarga yang kira-kira membuat keluarga besar Kolaps Jatung kemungkinan kadang-kadang kita dalam berbicara, dalam komen, dalam grup, kadang-kadang kita agak tersinggung, kurang pas dan sebagainya, sehingga di situ akan menimbulkan dosa di antara kita. Untuk itu saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tentunya kita masih dalam situasi halal bihalal. Kita manfaatkan kegiatan ini. Mohon maaf saya nggak ngambil di tempat saya, sama saja. Mudah-mudahan dengan di tempatnya Bu Suranto tidak mengurangi rasa syukur kita dalam rangka melanjutkan silaturahmi kita, sekaligus kita anggap saja sebagai halal bihalal, Bu, ya. Saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sambil menunggu waktu siang, ya. Siapa tahu rekan kita masih ada yang datang. Nanti sekalian Wakil Ketua mungkin menyampaikan apa yang pernah saya WA ke beliau. Nanti biar dijelaskan. Saya ingin menyampaikan satu judul, yaitu literasi. Literasi itu bisa dimanfaatkan pada kegiatan apapun. Literasi artinya bagaimana cara kita memaknai suatu kegiatan apapun di situ. Mampukah kita, bisakah kita memaknai kegiatan yang sedang kita jalankan? Saya di sini menggarisbawahi literasi dalam bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan yang penuh rahmat bagi umat muslim. Kita yakini di situ, di mana kita 11 bulan kita tentunya banyak berkecimpung dengan salah dosa, perbuatan-perbuatan kita yang melawan aturan-aturan agama, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang disengaja aja masih dilakukan. Itulah kita. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Saat iman kita tipis, turun, disitulah melanggar akidah agama tetap kita lakukan. Makanya Allah SWT memberikan di antara 12 bulan itu, memberikan 1 bulan untuk pembakaran jiwa kita, hati kita dibakar di situ, digembleng. Bagaimana caranya? Selama 1 bulan itu, bagi umat yang ingin bertobat, itulah diberikan kesempatan, ya, untuk bertobat, untuk mohon ampun. Banyak yang tidak bisa memaknai apa arti bulan puasa. Di zaman sekarang susah banget, ya, dengan adanya era digital ini berat untuk mewujudkan literasi dalam bulan puasa maupun dalam pribadi kita. Mampukah kita? Dalam arti sangat susah bagi hidupnya. Jadi mereka yang mampu, ya, yang merasa umat muslim, ya, diwajibkan berpuasa
untuk merasakan betapa susahnya, betapa tidak enaknya saudara kita selama bulan puasa itu. Itulah rasanya saudara kita yang tidak bisa makan sehari 3 kali. Kadang-kadang makan kalau udah ketemu, kadang-kadang makan kalau dikasih orang. Itu saudara kita ingin umatnya Allah SWT itu merasakan, biar ada jiwa sosial di antara kita. Ya. Namun banyak yang tidak bisa memaknai itu, hanya menahan haus dan lapar. Tapi setelah maghrib udah berlebihan di situ. Itu yang akhirnya tidak ketemu lagi. Ketemu pada saat menahan haus yang dengan menahan lapar. Namun hatinya kembali lagi setelah maghrib hilang. Jiwa sosialnya kepada yang kurang, mampu udah kurang. Karena kita memaknainya dengan berlebihan. Ya, berpoya-poya di situ. Jadi hatinya hanya sebentar ikut merasakan itu. Padahal saudara kita itu merasakannya tidak hanya siang saja, malam pun mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Hanya sekedar nahan haus dan lapar. Namun amal ibadahnya tidak bisa mencapai sasaran sesuai harapan dalam agama kita. Memang berat Pak untuk memaknai arti daripada ibadah bulan puasa, apalagi di zaman sekarang era digital yang semuanya serba ada di situ. Ya, seolah-olah kita di situ jawaban apabila saya tanyakan jawabannya hanya satu. Perbedaan adalah indah. Namun tidak ada mencari solusi untuk cari jawaban yang benar. Di sini agama kita, ya. Makanya saya pernah bilang di sini pernah satu ustadz yang jujur dengan saya. Yang mudah-mudahan itu memang benar. Kita ini umat muslim ada kementerian yaitu di MUI. Tapi kenapa MUI itu tidak berusaha untuk mencari? Kemudian sebagai tambahan literasi kehidupan dalam keluarga. Kita ini udah cukup senior nih, udah cukup umur bagi kita. Ya, saudara kita udah banyak sekali yang mendahului kita. Ayo kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita tingkatkan jiwa sosial kita. Mari kita tingkatkan jiwa kemauan untuk bersilaturahmi sama kita. Mari kita ciptakan keindahan kehidupan dalam keluarga. Ya, kalau kita sudah umur seperti ini, dalam keluarga masih secak-secok saja, berarti kita belum bisa memahami. Ya, seharusnya sudah lewat waktunya, menembak kita dalam berkeluarga. Apalagi kita dalam kedinasan udah berjalan 36 tahun ya. Kita udah waktunya ya untuk berdua. Istilahnya perbedaan dalam keluarga itu seharusnya sudah minim. Karena apa? Karena saling pengertiannya udah tinggi. Karena jiwa kesabarannya masing-masing udah tinggi. Karena jiwa pengendaliannya emosi di antara kita sudah tinggi. Sudah paham antara suami dengan istri, sudah paham. Oh, suami saya maunya seperti ini toh. Oh, istri saya maunya seperti ini toh. Ini seharusnya tingkat kita. Ya. Jangan kalau sudah seumur kita masih berantem saja, masih ada permasalahan saja, masih ada perselisihan. Kapan kita bisa fokus kegiatan agama kita sendiri? Allah SWT pasti sudah menentukan batas umur kita sampai umur berapa. Kita diberitakan ikhtiar, berdoa, mohon kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah saya panjang umur yang berkah. Berikanlah saya panjang umur yang bisa membawa keberkahan keluarga saya, teman-teman saya, perkumpulan saya. Berilah saya kemudian dalam mencari rezeki yang berkah,
yang Kau ridhoi ya Allah untuk keluarga saya. Bila ya Allah keluarga saya hindarkanlah dari segala sesuatu yang kira-kira merugikan keluarga saya, yang membahayakan keluarga saya. Itu tentunya selalu kita limpahkan dalam doa kita. Berilah ya Allah di antara saya, di antara saudara saya, di antara rekan saya, sahabat saya yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Itu semuanya insya Allah akan kita tuangkan dalam tiap kita berdoa. Udah beda lagi. Zaman-zaman dulu kita semangatnya masih tipis untuk kegiatan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT. Sekarang ayo kita tingkatkan, kita ikhtiarkan, kita niatkan keluarga besar kita untuk berusaha selalu mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita tentunya sebagai keluarga besar keluarga Jantung hanya bisa saling mengingatkan, ya. Apabila ada saudara kita kira-kira yang melenceng-melenceng, ayo. Ada saudara kita yang kira-kira sakit, kita besuk, ayo. Ada saudara kita yang kira-kira ada memerlukan kehadiran kita, ayo. Ya. Itu yang saya sampaikan, beberapa intinya hanya bagaimana mengaplikasikan, memaknai arti daripada literasi dalam bulan Ramadan dengan literasi dalam keluarga. Kemudian saya pernah menyampaikan sesuatu kepada Mas Imam Wakil. Saya pernah mencari sesuatu untuk klub Jantung, namun kayaknya belum pas. Nanti mungkin bisa cari kesepakatan kita bersama lah, gimana cara baiknya. Kemudian nanti saya ingin saran-saran teman-teman semua. Keluarga besar keluarga Jantung itu ada beberapa keluarga yang udah nempleng dalam grup, udah lama, udah setahun, 2 tahun, tapi arisan gak mau. Ya, nah ini keputusannya bagaimana? Apakah hanya wajib 10.000? Apakah wajib sekalian dengan logistiknya? Apakah dikeluarkan saja? Saya minta keputusan itu, biar jelas nih keluarga besar kita ini. Ya. Kalau hanya monitor saja, kemauan kumpul nggak mau, saya juga tentunya kurang pas kayaknya. Ya, kalau memang ada niatan, kalau ingin mempelajari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sebenarnya sudah cukup itu. Ya, apalagi lebih setahun, saya ingin lihat dulu dan sebagainya. Ya. Daripada nanti kita ambil keputusan, kemudian ada yang kira-kira keberatan, ya makanya sekalianlah sekarang kita ambil keputusan sebagai sarana evaluasi diri, sebagai sarana evaluasi keluarga besar kita, sehingga kita biar jelas keberadaan kita. Itu aja dari saya mohon maaf kalau kurang masuk inti daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun begitu saya juga usaha, saya ingin menyampaikan kalau memang itu benar, insya Allah saya akan menyampaikan. Ya, kalau memang itu dipakai, tentunya saya juga akan mendapatkan pahala juga, harapan saya begitu. Kalau memang nggak dipakai juga apa-apa, namanya juga saling mengingatkan, saling mengisi. Siapa saja pada saat kumpul yang ingin mengisi silahkan. Ya, di sini Mas Imam, ya Pak Satrio, ya Pak Sonidi, semuanya, ya Pak Surano, semua saja bagi yang ingin apabila mendapatkan siraman-siraman rohani yang perlu disampaikan ke keluarga besar kita, sampaikan saja Pak. Ya, itu tentunya akan melengkapi, akan menambah keyakinan kita dalam kehidupan kita. Ya, kan begitu nih. Daripada datangnya hanya dari satu sumber, ya daripada lama-lama juga muak juga dengan suaranya saya, ya mendingan rekan-rekan semuanya juga ikut andil. Apa yang didengar, apa yang bisa sampaikan saja. Sehingga dengan begitu akan penasaran nih, oh nih bulan depan nih saya akan mendengarkan mungkin dari siapa lagi nih. Kan enak tuh,
Jadi semakin banyak warnanya dalam kehidupan kita, dalam menambah keyakinan kita dalam menjalankan bahtera keluarga kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Ketua, maaf, salam. Om Swastiastu. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, yaitu puasa Ramadan, kemudian menambah ketaatan dalam keagamaan maupun kehidupan dalam rumah tangga. Nah, terima kasih, sekiranya kita saling mengisi, saling ngasih informasi, saling menasihati sesama kita bersama. Kemudian untuk Pak Wakil nanti saja setelah penasihat. Untuk selanjutnya Pak Penasihat Bapak Satrio untuk memberikan arahan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Kolab Cicantung beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Wakil Kolab Cicantung beserta Ibu. Yang saya hormati Saibul Bed Ibu Suratno ya, Bu Suratno beserta keluarga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan napas untuk melangkahkan kaki kita ke tempatnya Ibu Suratno. Suranto. Nah. Dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat. Semoga langkah kita di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa telah kita lewati, Lebaran sudah kita lewati. Tak lupa kami mengucapkan sekeluarga mohon maaf lahir dan batin, minal faizin wal faizin. Apabila kita dalam bergaul keluarga kami ada kesalahan, ada kata ucap yang kurang berkenan di hati para bapak ibu Kolab Cicantung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal makbulin amin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, bulan puasa tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua, semua kegiatan di dalam puasa sudah disampaikan semua. Kami hanya menggarisbawahi bahwa bulan puasa sudah kita laksanakan dengan bagus dan baik. Apa yang di dalamnya kita sudah laksanakan, dari mulai melaksanakan puasa, sholat taraweh, dan Tadarus. lain sebagainya. Tetapi apakah kita masih bisa diketemukan lagi dengan bulan puasa yang akan datang? Semoga kita selalu berdoa bahwa kita bisa diketemukan lagi puasa Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa adalah bulan yang sangat penuh dengan ridho Allah, yaitu kita selalu di dalamnya ada pengampunan, ada
marilah kita selalu jaga silaturahmi kita, kumpulan kita yang sebulan sekali kita sampaikan. Saya menggarisbawahi hanya dari yang disampaikan Pak Ketua Kolab Cijantung, bahwa semoga kita masih ketemukan bulan Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penasihat tentang siraman terkait dengan dalam bulan puasa, kemudian meningkatkan silaturahmi buat para Cijantung agar selalu menjaga keeratan dalam meningkatkan silaturahmi tiap bulan. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Ketua Korlap Cijantung untuk Bapak Imam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala mudabatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kolab Cijantung beserta Ibu, yang terhormat penasihat kita yang menjadi tauladan kita, selalu hadir terus. Beliau kalau tidak siaga, tidak piket pasti hadir. Malu kalau kita nggak hadir. Penasihat itu rumahnya paling ujung, masih hadir. Terima kasih Pak Satrio. Kemudian yang saya hormati para pengurus Kolab Cijantung, ada Pak Nyoto, kemudian calon delegasi, calon anggota legislatif nanti Pak Mujiono, Amin. Pak Supriyadi, Pak Sanidi. Alhamdulillah hari ini Pak Bujang Keren hadir bersama saya, Pak Bujang Barak, dan Mas Agus. Bro Andre Surono ini juga jauh, tapi selama beliau tidak ada kegiatan pasti hadir. Amin. Kemudian semuanya udah ya, sebutin ya. S1 Profesor Waji belum. Terima kasih Pak Waji. Naluri intelnya selalu tinggi. Kemudian terima kasih Mbak Christine yang hadir. Kemudian Sabil Hajat, Mbak Retno hadir juga mewakili suaminya. Ada Pak Kasil, Pak Hartono, kemudian Majuri. Itu mah harus, kalau nggak dia nggak datang hubung. Kemudian Pak Susilo hadir semuanya ya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan semuanya tentang hakikat tentang Ramadan. Saya nggak usah nambahin karena yang ngasih ceramah langsung Pak Binta langsung. Jadi kayaknya udah pas banget. Besok-besok perlu diundang di masjid Baru Sifat di Cibinong untuk jadi khotib pas itu kan. Jangan aam lulu. Itu beneran tadi. Cakep banget. Kemudian dipoles lagi Pak Satrio. Saya tinggal nambah-nambahin yang belum saja. Yang pertama adalah pentingnya silaturahim tadi memang betul. Kita ini sudah waktunya jadi Semar. Semar itu memberi tauladan untuk kita semuanya. Jangan lagi kepengen dimarahin orang melulu. Saya memang cita-cita saya setelah pensiun jadi bos. Ternyata gak kelaksanaan karena modalnya gak ada. Maka saya jadi bis saja. Artinya bis itu awal dari suatu niat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jadi bis saja. Nah kalau bis itu, kalau harta juga muat orang banyak, bis itu minimal muatnya 50 orang. 50 orang itu menjadi kerukunan kita, menjadi silaturahim kita untuk kita semuanya. Itu akan indah. Makanya jadi bis. Kemudian yang keduanya, tadi disampaikan oleh Pak Robikan bahwa teman-teman kita banyak yang ada di grup
nggak ikut ya. Saya rasa kayak Pak Ujang ini sudah, kalau di tentara udah warna Yuda, sudah disersi. Mana juga. Sebaiknya saya memang saran sama Pak Bu Ketut, kencang saya. Kalau Pak Ketua memang banyak kasih sayangnya, jangan saya mah enggak putus, saya bilang gitu. Udah putus saja. Karena kalau kita nanggulangi terus, nalangin terus, kadang-kadang panas ada talangnya kan, capek yang nalangin. Nggak hujan nalang terus, sehingga mulai hari ini ya, Bu Ketut ya, sudah diputus. Kemudian bagaimana yang sudah kebagian yang haknya Pak Ujang, nanti silakan dibicarakan, Bu Ketut. Apakah nanti kembali, apakah nanti hitung-hitungan? Karena Pak Ujang juga masih punya sangkutannya di sana senang, di sini senang. Jadi perlu diberesin. Yang pertama diberesin adalah yang di Kolak Cijantung. Kemudian yang kedua Pak Misar. Pak Misar ini masih ada di grup kita, Pak. Bapak Ibu ada grup kita. Kenapa kok masih pertahankan di grup kita? Biar dia ingat masih punya tanggung jawab memakai uang kita. Karena uang kita ini walaupun sedikit yang dipinjam, bukan milik pribadi. Kecuali begitu mau nalangin dia semuanya untuk dia nggak apa-apa. Tapi kalau betul masih angkat tangan, biar dia ingat punya tanggungan, saya tetap pertahankan di grup. Nah, kemudian bagaimana yang selama ini tidak ikut apa-apa? Saya sih mintanya Pak Robikan, walaupun dia ikut arisan, tidak apa-apa. Kalau maunya saya ikut arisan kayak Pak Tonet ini, Pemdam bukan Pemdam saya, Pensepta 89, cakep betul. Tapi kalau umpama Pak Tonet mau ikut arisan, saya siap menampung kalau dia punya hajat di tempat luas. Saya punya tempatnya, ya, di belakang rumah saya itu luas. Siap. Luas, malah ada patoknya semuanya itu. Yang berikutnya adalah yang tidak ikut arisan, ikut hadir aktif kayak Pak Tonet nggak masalah, saya nggak masalah. Dia hanya tanggung jawabnya sebagai anggota Sektor 9, sudah iuran di Sekta juga ada, di kita Kolok juga ada, tabungan ikut, kemudian konsumsi ikut. Saya sudah pernah ngobrol sama Ibu Bendahara, kenapa tetap ditarik konsumsi biar mereka hadir, kata gitu kan. Sehingga yang masih ikut itu adalah kalau nggak salah Pak Kolek ya Bu, Pak Karman ikut, Pak Iman masih ikut ya. Nah ini ada satu lagi nih, Pak Mayor Basit ini ikut apa enggak, saya juga bingung gitu. Nah, makanya saya harus ini, kemarin sempat Pak Bulwak itu, Pak Imam itu Pak Basit kaosnya mana merah? Saya bilang, ikut aja enggak, kasih kaos merah gitu kan. Mau kaos putih itu dia hadir bisa, masa merah nggak bisa hadir gitu. Jadi saya agak ini, makanya kalau tanya mas saya agak lain tuh. Nah kemarin saya tagih tuh, ada sohibnya di sini Pak Agus, tak telepon malam-malam, Pak Agus, itu Mas Basit bola itu ikut enggak maunya ini? Bagaimana nih? Jangan sampai anak kejadian Pak Embing dulu sudah kaos merah dua-duanya, setahun ikut, begitu diajak ini malah mokel, nggak naik lagi. Makanya ini saran dari ketua tadi, tolong ditindaklanjuti. Kalau memang mau dibuat, keluarkan saja, nggak apa-apa. Karena apa? Nggak ikut apa-apa kok. Nah, yang ikut ini jangan sampai nanti kalau kita keluarkan tanpa koordinasi dengan yang lain, nanti ada yang ngamuk. Kemarin saya sempat ngeluarin orang-orang di grup pengurus pusat, tak keluarin pada ngamuk itu. Dia ngamuk, kamu anunya apa? Apa namanya, ikut dalam apa? Ramein doang, termasuk Wagino di Medan, tak corai semuanya orang 10.000 jenengan ikut, kemudian banyaklah yang tak coret-coret, tak masukin yang aktif-aktif, sehingga di grup pengurus itu adalah orang yang aktif semuanya.
Nah, tapi yang nggak aktif tak coret-coretin, dan itu seizin Ketua Basarudin. Kalau sudah seizin ketua, ya nggak apa-apa, admin galak dikit nggak masalah. Kemudian itu nanti tolong sampaikan pada ketua, seperti Pak Bawasir di Kota Bangka. Pak Kaswan itu apabila beliau sehat Pak, pasti ikut senang. Maka dia jangan sampai, tetap kasih semangat biar sembuh. Saya punya kawan Pak. Kawan saya itu sudah cuci darah 3 kali juga ya Pak Kaswan. Gara-garanya sepele, namanya Lek Warjo. Ya, dia punya soto CJDW. Dulu waktu sehat pernah nyumbang soto saya ketika pas saya punya hajat. Itu pas puasa dia puasa. Waktunya dia cuci darah, dia itu puasa, dimarahin sama dokternya. Kalau memang kamu puasa udah nggak usah cuci darah sekalian. Dia ngambek Mas. Ngambek nggak mau cuci darah sekalian. Malah sekarang malah rokoknya sehari 2 bungkus. Itu bener Pak. Namanya Warjo, ada di Koja sana. Itu sekarang sehat. Dia udah bilang gini, kalau waktunya mati ben mati aku wis terserah. Dia sakit hatinya sama dokter begini. Pertama dia puasa, dia dimarahin karena harusnya cuci darah malah puasa. Yang kedua, kamu kalau mau sehat lagi, ginjalnya istrimu pindahin ke ini biar kamu sehat. Loro hati dia, orang Lamongan dia. Akhirnya malah sehat. Sekarang minumnya udah bukan sebotol kecil lagi, udah seteko gede itu habis sama es. Bener. Itu sehat. Tapi sebelumnya dia pernah berobat alternatif di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu, sekarang udah belas nggak mau cuci darah. Gitu. Nah itu kalau kata apa Robikan, Pak Muji itu mujizat. Kata Pak Robikan dengan Pak Surono. Pernah saya tanya, Pak, sampai laksanakan wirid apa kira-kira bisa jadi mujizat? Ternyata dulu itu orang garong dulu. Jadi rumahnya itu sebelahnya Pak Mujono, kalau saya jauh, bidang ngetan sedikit dari Lamongan. Itu dulu bener-bener garong, tukang minum. Itu pengen punya seragam biar kita ganteng-ganteng, kayak profesor gitu. Pakai rambut panjang, bisa dilingkes sampai sesiku. Cuman Pak Ketua sudah berupaya untuk mencari seragam itu, harganya mahal Pak. Harganya itu berkisar 562.000. Nah, sehingga saya wakil diminta pendapat, udah nggak usah dulu, nanti nyari yang harga 30.000 aja, saya bilang gitu. Jadi 552.000, nanti saya nyari harga yang 230. Kayaknya ada, karena saya punya seragam, itu Aqua Community itu cuma harga bisa sekitar itulah. Bahan yang bagus, dijahit, cakep pokoknya, nanti dibawa. Kemudian kita ini saya agak protes nih. Kita ini kebiasaan nih sementara ini, kalau mungkin pembagian baju mungkin cepat daftarnya. Wih, cepet banget itu, nggak usah sehari ya penuh itu. Lesnya cepet, tapi begitu les nengok orang sakit lama banget. Yang ngomong cucu, yang ngomong kucing, macam-macam. Nah, bagaimana kira-kira kalau semuanya punya cucu? Ngomong cucu semuanya harus berangkat. Nah, ayo, kalau kita sempat, ayo kita sempatkan, sehingga nilai silaturahmi kita tadi berjalan dengan baik. Sekali lagi, janganlah ketika yang seperti itu cepat, begitu yang kira-kira agak tidak ada apa-apanya nggak cepat. Memang dalam melaksanakan kegiatan seperti itu, hari ini belum kelihatan, belum nampak apa yang akan kita dapat. Tetapi yakinlah nanti pasti akan dapat. Ingat bahwa
kehidupan dunia itu lebih cepat ketimbang nanti di alam kubur. Nah untuk itu karena ini ada bunyi adzan, kita cancel dulu. Break ajan, break ajan. Baru jadi imam lulus pondok pesantren betul. Saya dari mulai kecil sempat imam. Mas Agus, ceritanya belum apa sih? Nggak ikut warisan, nggak ikut bahwa kehidupan kita itu paling lama umur kita ini umur berapa sih paling? 56, 57 kan? Paling nanti kalau ngawet tua ya 80 tahun kan? Amin. Ya kan gitu. Ternyata di alam kubur lebih lama Pak. Orang Iya. lokal. Nabi Adam sampai sekarang masih tidur di sana. Masih. Yang nggak ikut apa-apa ketika sakit. Kita sakit, yang kira-kira dia dirawat di rumah sakit. Kalau nggak kita besuk juga nggak enak. Tapi di besuk nggak masuk kontribusinya, ADRT-nya nggak ada. Untuk itu mohon masukan dari rekan-rekan, apakah nanti dikeluarkan, nanti kita tembusin bahasanya kayak apa sehingga nanti biar enak, biar dia nggak tersinggung. Kalau Pak Karman sebenarnya kepengen sama keluarganya Pak, makanya dia rajin hadir waktu itu. Cuman kayaknya ibunya alot. Tapi kita udah kasih contoh ketika beliau sakit kita hadir, mudah-mudahan tertarik. Nah, itu. Kemudian Pak Kolek ini katanya darahnya tinggal setengah liter. Tapi kadang-kadang nyampe sentul bisa, aku juga bingung gitu. Ini yang perlu mengecek tetangganya. Tetangga depan hadir. Pak Mulyadi dulu mintanya kalau nggak salah kalau minggu bisa, minggu juga gede, dia nggak bisa kok, gitu kan? Nah itu, lalu kemudian ada juga yang datang ke Pak Bolak waktu itu, Udin Marabesi. Pak emang itu masukin bagaimana sih Pak? Wong daftar aja enggak kok masukin. Alhamdulillah sampai sekarang juga nggak datang. Kalau dengan kaos saja hadir, memang iya kan? Iya, bukan kasus ya. Yang berikutnya adalah keuangan sosial kita tidak pandang bulu Pak. Ketika ada yang meninggal, insya Allah dana yang ini akan saya salurkan terus dan selalu di atas yang lain. Kalau yang lain cuma ngirim, kalau pelayanan ngirim cuma 1,5 juta, seperti jantung 2 juta. Itu bagi yang tidak aktif. Kalau yang aktif kasih lebih lagi. Bahkan saya punya kumpulan itu Pak. Yang sakit 5.000, 1 juta yang meninggal. Tak tawarkan. Kalau bapak-bapak mau yang dapat 1 juta, monggo meninggal dulu. Kurang ajar. Saya punya kumpulan Pak. Kumpulan saya tak bikin persis kayak di jantung tuh di Sukahati. Alhamdulillah berjalan dan semalam sudah dilantik anggota baru Pak Santoso nyebrang kali ikut saya. Nanti begitu Pak Mujiono pindah ke Cipinang langsung catodok. Uang pendaftaran 5.000, sebulannya 50.000. Pendaftaran 5.000 untuk ketuanya, yang 50.000 untuk umum. Kemudian ini hari udah bulan April, sebentar lagi yang datang bulan Mei, berarti kita persiapan reuni itu dalam 3 bulan ke Semarang. Untuk itu dari jauh-jauh ini persiapkan, kalau ikut, ya ikut, jangan sampai daftarnya ikut. Begitu pelaksanaan,
Nggak ada. Kalau pelaksana nggak ada karena dinas nggak maklumin. Walaupun dinas tapi pikirannya ke Kerawang ada. Pak Satrio itu udah daftar Pak. Pada pelaksanaannya beliau kena PAM di Monas. Itu Monas kelihatannya nggak ada Monasnya katanya. Kelihatannya kuning semuanya. Karena dia lihat foto kuning-kuning Kerawang, rasanya pengen pulang aja. Jadi awalnya marah dulu karena nggak kumpul. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti tolong dilanjuti tentang tadi yang apa namanya yang masalah keanggotaan kita. Yang jelas kalau Pak Ujang hari ini kita tutup, kemudian Pak Misar kalau memang belum keluarkan, tapi saya minta saran yang lainnya. Saya berpikir begini, kalau dikeluarkan hari ini dia lupa nih, oh berarti saya udah diampuni oleh ketua utang-utangnya, kan gitu kan? Makanya waktunya mohon maaf atas apa disampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Bapak Wakil Ketua, saya ucapkan terima kasih pribadi juga. Tadi nyampaikan calon legislatif, karena saya nggak apa-apa, tapi udah kadaluarsa. Baik, kemudian sebelum tanya jawab, mungkin sedikit saya akan memberikan saran terkait dengan rekan-rekan kita yang mungkin di dalam grup kemudian ada tidak hadir karena sakit, kemudian tidak hadir karena ekonomi, karena tidak hadir karena faktor kesibukan, atau memang kalau saya hadir saya harus mengeluarkan uang sedangkan saya tidak punya uang segala macam. Jadi mungkin ini perlu pertimbangan bahwa barangkali keputusan yang harus dilakukan adalah adanya beberapa kriteria ya, terkait dengan itu. Mungkin diajak bicara terakhir, artinya sampaikan bahwa apakah kalau memang diajak bicara hati ke hati, kalau mau dikeluarkan dengan adanya sanksi yang akan dikeluarkan. Namun kalau ada beberapa yang harus diselesaikan terkait dengan keuangan, saya minta itu tetap dibahas pada saat ditanyakan terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau saya lihat ada beberapa sama sekali tidak pernah komen, namun nama dan nomornya ada di grup. Ini perlu juga pertimbangan. Ya, sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan, karena grup ini harus hidup, grup ini harus ada, grup ini harus bisa membuat silaturahmi atau kabar yang harus kita lakukan bersama atau kita bahas bersama terkait dengan itu. Itu mungkin saran dari kami. Namun demikian keputusan akan supaya Bapak Ketua yang akan, atau Pak Wakil yang akan, atau Pak Penasihat yang akan memberikan solusi terakhir untuk kepastian. Karena beberapa hal tadi yang saya sampaikan, saya yakin semuanya bisa jadi karena terkait dengan ekonomi, karena kita semua tidak sama ekonomi kita. Mungkin saya malas, saya utang, saya bayar besok belum tentu. Keputusannya bagaimana jadinya? Coba saya dikasih masukan-masukan untuk ya, perbaikan pola jantung lah, sehingga rencana kita itu nggak selalu menimbulkan pembicaraan di belakang gitu. Nah biasanya kita biasa kalau kumpul begini susah sekali untuk menyampaikan pendapatnya, tapi di belakangnya nanti ngomong. Ya, coba sekarang lah waktunya ngomong saja, sampaikan saja. Ini syaratnya untuk mencari solusi bersama. Ya, daripada setelah itu kita udah ambil keputusan, kemudian keberatan di belakang, nggak ada kekuatan di situ. Jadi kekuatannya sekarang lah. Ya, sampaikan saran. Ini sebenarnya domainnya itu ya antara laki-laki dengan perempuan ini sama nih. Bukan ini sebenarnya agennya laki-lakinya saja. Kan gitu nih.
Jangan merasa berat sebelah, oh ini acara bapak-bapak aja, bapak yang mutusin, jangan begitu. Yang sumbangsihnya kan bersama kita nih. Kita udah jelas antara laki-laki perempuan kan memang secara kekuatan kuat laki-laki. Namun kan tentunya kalau perempuan juga dalam mengambil keputusan seharusnya juga lebih baik, karena perempuan itu banyak bekerja, kegiatan sebagainya, biasanya itu dipertimbangkan dengan perasaan biasanya itu. Kalau perempuan biasanya lebih bagus kalau diberikan saran, ya kan? Ya. Sekarang saatnya lah, sarannya bagaimana? Sekaligus untuk kepastian nantinya apabila saya juga mencari seragam itu biar keputusannya jumlahnya berapa itu jelas. Jangan nanti saya nyari seragam juga semuanya ikut juga, padahal ikut di dalamnya enggak. Ya. Kalau semerah itu banyak, itu 40 itu yang keluar itu. Tapi kan yang hadir sebenarnya cuma berapa? Tapi di dalamnya enggak ada. Kalau semerah itu banyak 40. Itu. Nanti jangan juga yang baru ini juga begitu juga. Namun keikutsertaannya di dalam keluarga besar Kolak Cijantung ini nggak ada. Ya, makanya ayo kita cari keputusan kira-kira bagaimana. Kalau emang iya, kalau emang enggak. Kalau menurut saya yang penting ikut di dalamnya memenuhi syarat kriteria tadi yang disampaikan Mas Imam. Paling tidak iurannya itu iuran wajib dengan iuran logistik lah ya. Biar jelas itu, jangan sampai iuran wajib enggak, iuran logistik enggak. Jadi ada ikatan juga di dalamnya di situ. Ya. Kalau emang kira-kira kebimbangannya enggak pernah lepas, banyak bimbangnya daripada keinginannya untuk gabung ya, apa boleh buat gitu. Yang penting kita udah upaya dulu. Ya, kita sampaikan kira-kira kalau udah kita kasih buka nanti di grup kira-kira nggak ada kontribusinya, nggak ada perkembangannya, ya udah sesuaikan saja keputusannya bahwa kaya gitu aja. Kalau menurut saya biar kita juga merencanakan sesuai itu juga ada kepastian gitu. Kemudian saran saya kepada rekan-rekan begini tentang kegiatan acara rutin bulanan ini, kalau bisa namanya kegiatan keluarga tuh pasti udah direncanakan jauh-jauh hari Pak. Dinas Jalan juga udah tahu juga. Cobalah kalau izin nggak hadir itu jangan waktunya jam J, jangan waktunya hari H gitu loh. Ya sehari 2 hari sebelumnya udah ngasih list, oh saya nggak hadir. Sehingga yang punya rumah itu dalam merencanakannya nggak mau bajir juga. Kita kan udah diajari dalam agama kita segala sesuatu lebih baik. Kalau emang seharusnya itu masak untuk 30 ya 30 aja, ngapain harus masak 50 gitu. Bukannya kita pelit, tidak, karena memang kita diajari untuk secukupnya, nggak berlebihan. Sama dengan hajatan aja ingin kepastian kira-kira undangan saya berapa. Kan begitu nih, sama dengan kegiatan kita ini. Masa ini begitu nggak hadir 17 orang, tapi baru pagi ini semua izinnya. Nggak ada, yang kemarin nggak ada. Kan gitu nih. Berapa Mas Iman? 17 ya? 17 orang yang hadir sekarang ini. Ini kan gak bagus. Makanya tadi saya bilang terakhir saya ngomong Pak Sunarso, silahkan yang tidak hadir, yang keperluan keluarga dengan kerja dan lain-lain. Namun seyogianya saya bilang di grup, beliau izin tidak hadir itu sehari 2 hari sebelumnya gitu loh. Karena kegiatan kita udah direncanakan Pak. Oh saya ini ada kegiatan keluarga. Punya data nggak saya catat di sini. Iya. Ini termasuk hadir lah, kan begitu nih. Ini yang 17 ini yang memang suami istrinya nggak ada, kan banyak. Ya kalau seperti ini kan, ya kasihan yang punya rumah gitu.
Itu aja kira-kira dari saya. Silakan Mas Imam dikerucutkan kira-kira saran bagaimana. Nanti kalau bisa disampaikan saja di grup sehingga akan ada solusi. Sekalian dalam menyampaikan itu merencanakan kegiatan reuni 2025 ini kalau bisa sudah merencanakan jauh-jauh hari sehingga bulan depan paling tidak udah bisa lah untuk memastikan saya ikut saya enggak dan sebagainya ya. Oke, terima kasih. Mungkin masih mau ikut gabung walaupun tidak ikut arisan, tapi dia punya tanggung jawab bayar iuran sosial kolab, bayar sosial pusat, kemudian konsumsi dan tabungan reoni. Itu berarti dia masih punya keinginan untuk bergabung. Tapi kalau hanya komen tok di grup ngedabrus makanya nanti ini tolong kawan-kawan diputuskan, tapi ada baiknya nanti ada tim khusus yang tadi disampaikan Pak Mujiono, coba diajak ngomong. Mungkin walaupun nggak ikut arisan kayak Pak Tonet itu hadir terus dikasih Pak, tapi yang enggak ya nggak usah ben wae, karena dia untuk menghadirkan dirinya saja udah males. Nah kalau Pak Sandi jangan sampai nggak dikasih, nanti gedung DPR MPR roboh. Ya itu ya, jadi kita malu lah sama yang Pak Sandi Jauh, Bro Andre. Memang meeting kita sana ada lagi. Menanggapin kalau yang sahur, minta sahur. Kecuali Pak Mujiono tadi resepnya katanya diikhlasin saja. Yang nulis kasihan. Iya. Terus untuk yang ada di grup tapi tidak ada komen, saya usulnya diadakan voting aja di sini. Pokoknya nih Pak Wasit, jelas-jelas kan Pak Wasit nggak ada kontribusi apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Wasit masih jadi anggota apa enggak? Kalau enggak, ya udah langsung putusin aja. Gitu, daripada penuhin buku tok, ngapain? Gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman uang sosial atau jimitan yang ada di saya dari bulan Maret ya, waktu di rumahnya Pak Ali itu dapat uang amalnya 400.000, jumlahnya ada 14.593.000 rupiah. Terus digunakan untuk takziah almarhum Bapak Obi ya, Bapak Obi dari Banten ya. Itu 200.000. Terus untuk satunya lagi takziah Bapak Sunarto Tulabo 200.000. Terus jumlahnya jadinya 14.193.000. Hari ini dapat jimitan 355.000. Sejumlahnya sekarang jadi 14.548.000. Ya, terus arisan bulan depan insya Allah di rumahnya Bapak Hartono. Ya, terima kasih. Pendapatannya berbeda-beda Pak. Pendapatannya tidak selalu sama karena memang tidak seperti dulu lagi. Tidak langsung di tiap bulan 20.000. Sebab kalau 20.000 itu dipatok, maka Pak Mulyadi bayarnya utang-utang banyak, bagi Pak Wasit kan gitu kan. Nah sehingga kita ikhlasnya saja lah, ikhlas saja. Maka untuk itu kami sebagai pemegang kas harus persiapan duit terus. Memang duit di kas kita itu jumlahnya gede Bu, cuman kalau nanti tak laporin ke situ di papan itu nanti bahaya. Makanya untuk yang mungkin masih punya sangkut pautnya dicicil sesuai dengan akad pinjamnya, sehingga nanti ketika kita dibutuhkan uang itu ada manfaat dan gunanya. Beliau orang baik Pak, mudah-mudahan
Cuman saya pesan bener-bener nih, barangkali ada kawan-kawan yang mungkin berkenan untuk nengokin Pak Kaswan. Sekarang ini kondisinya memang lagi lemah banget, kurus. Tolong sampaikan kepada ibunya, jangan ngomongnya, jangan depan bapaknya kalau tentang masalah. Iya. Itu udah kali-kali Bu ya. Tapi tetap ngasih. Terima kasih Pak Wakil. Untuk keputusan kita sambil berjalan saja untuk orang-orang yang tidak berkontribusi atau tidak pernah komen atau tidak pernah sesuai tanggung jawab masing-masing dalam grup. Kemudian untuk tadi di Sambung Darsono, jadi saya pernah kontak dengan beliau, memang bahasanya seperti itu, namun dia keluar dari grup. Jadi dia minta dia mau fokus dulu kepada orang tuanya, jadi dia tidak ikut. Yaitu doa kepada Pak Ustadz Noto agar nanti yang rekan-rekan kita yang sudah meninggalkan kita, kami minta bantu doanya, termasuk yang sakit mohon diberikan kesembuhan, dan kita yang masih sehat tetap diberikan kesehatan lahir batin. Untuk Pak Ustadz Noto dipersilakan. Sama itu kadang-kadang berpaki ini soalnya pakai nggak mau ngajar. Amplop nih, siapin amplop nih. Amplop nih, siapin amplop. Amplop. Amplop pas siapin amplop nih. Baik, kita doakan bersama untuk rekan-rekan kita yang lagi sakit. Itu yang pertama Pak Kaswan dan Ada di rumah. Pak Khalid, kemudian Pak Karna. Baik, kita sama-sama kita kabulkan surat Al-Fatihah. Baiklah, hatur di khususon Bapak Kaswan bin Adam, Bapak Sukarman bin Adam, dan Bapak Khalid bin Adam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa bersama. Semoga silaturahmi kita selalu berjalan dengan baik dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa-ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulillah ajma'in, amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li rahmatin sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa salamana wa arbana wa sujudana wa budana wa dadara wa dakashana wa tabudana wa tamtashiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna fa'ghfir lana warhamna anta maulana fanzurna lil qaumil kafirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibul busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina minhum ila yaumil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syukhrika wa nar. Allahumma aril haqqa haqqan warjuna ittiba'a wajal batila batila warjuna tinaba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan bil jazadi wa ziyadatan min barakatan bil rizqi wa jabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habil min sakaratil maut wa najatan minan nar al abaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la bisami wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la bisami wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la bisami wa sami'un alim. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir sayyi'atina wa al-abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Ustadz Jupri yang sudah membacakan doanya. Untuk acara terakhir yaitu tersalam-salaman, mungkin tekniknya Pak Ketua dengan Ibu mungkin tetap, nanti Pak Surono kemudian Pak Wakil nanti melingkar. Jadi nanti langsung menyambung adu tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sami Bu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam. Ayo cantik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon izin cara mungkin untuk foto dulu kali sebelum ngaji pada kumpul. Nah, setelah nanti kalau udah cukup pada ini kayaknya ini nanti foto dulu baru salam. Keluarga besar Kolab di Jantung mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.